Baik pemirsa, kembali kita akan bahas apa yang terjadi di ruang persidangan dalam sidang gugatan pra-peradilan yang kemudian diajukan oleh Hasto Kristianto atas penetapan status tersangka dirinya yang dinilai cacat prosedur dari KPK. Bang Aristo, kalau kita melihat kayaknya tadi kondisi di persidangan kalau tidak ditunda dilakukan besok seru tadi. Apa poin-poin yang bisa kita ambil? Jadi gini, ini tadi teknis sekali ya. Memang pra-peradilan betul menguji formalitas teknis, tapi saya mau coba jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana apa sih yang diperdebatkan nih berdua nih. Jadi pertama dari Bang Patra ya, Bang Patra kan mengatakan yang namanya perkara Hasto ini udah ada sprindiknya dulu yang sudah ada namanya, kemudian baru dikumpulkan buktinya. Jadi ada tersangkanya dulu, dikumpulkan buktinya. Argumen itu dibangun atas basis formalistik. Apa maksudnya basis formalistik? Surat perintah penyidikannya itu sudah ada namanya dulu. Artinya ketika sudah mulai penyidikan, sudah ada namanya, orang ini sudah ditarget. Tapi apakah betul demikian itu terjadi? Ya belum tentu. Itu kan alasan formalistik yang diuji di pra-peradilan. Nah sementara Mas Yudi ini mengatakan bahwa kira-kira sederhananya, oh enggak, kalau di KPK itu penyelidikan adalah bagian dari penyidikan juga. Iya enggak? Jadi artinya alat-alat bukti sudah dikumpulkan. Jadi enggak begitu, enggak ditarget. Sebenarnya sudah disusun lebih awal. Ya, jadi itu paperwork itu bukan berarti apa yang dikatakan oleh Bang Patra itu. Nah, sebenarnya itu nggak substantif menurut saya, karena pra-peradilan itu tidak menguji substantivitas dari perkara itu. Ini adalah permainan formalistik ya, apa yang tertulis di dalam surat. Mencari celah kemudian. Mencari-cari celah prosedur. Yang dicari adalah celah cacat prosedur. Tapi kalau kita lihat contoh-contoh, perkara-perkara ada yang menang begitu, kalau ditanya ada yang menang. Perkara begitu, misalnya perkara dulu Prof. Edi yang Wamen itu kan begitu juga, dia menang karena ada prosedur bahwa bukti-bukti penyelidikan dipakai di penyidikan. Tapi ada juga nggak yang dikalahin sama hakim? Ada nggak hakim Indonesia yang berpegangan bahwa oh itu cacat prosedur itu tidak menggugurkan kasus? Ada juga, banyak juga perkara yang artinya ditolak. Seharusnya celah yang diangkat yang di mana? Karena hukum kita itu silent soal itu, soal penyidikan dan penyelidikan itu tidak diatur secara detail. Cuman diatur secara singkat adalah penyelidikan itu adalah fact oriented atau mencari tindak pidana. Kalau penyidikan suspect oriented, mencari tersangkanya. Nah, bagaimana ini implementasinya itu betul-betul tergantung hakim. Nah, bagaimana kira-kira statistik hakim Indonesia memutus itu? Ada yang pernah dimenangkan, ada yang pernah dikalahkan. Ini kan cuma cari-cari celah. Tapi ini kita belum menguji substansinya sebenarnya. Nah, substansi yang sebenarnya menarik sebenarnya yang saya mau garis bawahi adalah bagaimana sebenarnya hakim pra-peradilan ini jangan dong melihat yang namanya perkara pidana ini sebagai mathematical exercise. Apa maksudnya mathematical exercise? Ya kayak tadi, ada suratnya nggak? Suratnya betul apa enggak? Dua alat bukti 1 tambah 1, maksudnya suratnya itu permainan kata-kata atau tidak. Tapi lihat yang namanya probative value atau evidence itu beratnya seperti apa. Apakah itu bisa menjelaskan suatu peristiwa tindak pidana itu? Misalnya. Baik, sebentar Bang Patra, ditahan dulu. Silakan Bang Aristo. Misalnya, apakah tindak pidana yang dikonstruksikan itu betul memang ada bukti-buktinya? Nah, artinya misalnya, mohon maaf saya membaca-baca juga, misalnya salah satu argumentasi dari tim Pak Hasto itu kan adalah, oh ini nggak ada substansi kasusnya karena kasus ini sudah BHT. Seolah-olah menyatakan bahwa pembuktian itu terhenti di satu kasus kalau itu sudah BHT. Jadi dia merujuk kepada kasusnya, kepada objeknya. Ya. Padahal pembuktian itu berhenti kepada subjeknya kalau itu sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi artinya apakah bisa dibuka lagi? Iya. Dan inilah harus diuji. Apakah bukti-bukti ini betul bisa membuka lagi penyidikan? Karena yang namanya metode pembuktian itu adalah pada waktu itu adalah dia mengcapture, memotret realitas tindak pidana pada waktu itu semampunya. Nah pada waktu itu mungkin tidak sempurna potret itu, gambaran itu. Tidak sempurnanya bisa karena dua hal. Satu, faktor legal, kurangnya bukti-bukti. Nah itu yang coba mungkin dipropos argumentasinya sama Bang Patra. Atau yang kedua, faktor non-legal. Apa faktor non-legal? Ya intervensi dan lain-lain. Nah inilah yang kemudian harus dibuktikan. Oke, menarik membahas ini. Apakah kemudian tim dari Hasto Kristianto ini juga sudah menyiapkan celah lain untuk membuktikan adanya kekeliruan dari penetapan status tersangka Hasto dari KPK? Nanti dijawabnya ya Bang Patra ya. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.